Oke, sekarang kita di pertemuan 9 ini akan mempelajari mengenai ukuran pemusatan data. Jadi, ada mengenai rata-rata, median, dan modus. Nantinya akan kita pelajari bagaimana perhitungan untuk ukuran pemusatan data tunggal maupun untuk data yang berkelompok, seperti itu. Nah, jadi ukuran pemusatan data ini mendefinisikan ukuran-ukuran data numerik yang menjelaskan karakteristik dari suatu kumpulan data. Sehingga nanti kita bisa dapat gambaran yang lebih jelas dalam sekumpulan data itu bagaimana. Nah, selain dari rata-rata, modus, median, ada pula yang lain misalnya digunakan ada minimum, maksimum, kemudian kalau di dalam penyebaran data ada jangkauan, standar deviasi, dan sebagainya. Namun dalam hal ini kita cukup mempelajari di bagian rata-rata, median, dan modus saja. Nah, ini adalah rata-rata. Jadi rata-rata itu atau min itu adalah nilai tunggal yang mewakili dari suatu kumpulan data yang menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Nah, biasanya menunjukkan pusat dari data itu sendiri. Nah, rata-rata ini dibedakan menjadi rata-rata untuk populasi maupun rata-rata untuk sampel. Jadi memiliki makna yang sama, namun lambang saja yang berbeda. Rata-rata yang mewakili populasi biasanya dilambangkan dengan mu. Kalau untuk ukuran sampel dilambangkan dengan X bar. Nah, jenis rata-rata itu terdapat 3, yaitu rata-rata numerik atau rata-rata hitung atau aritmetik. Kemudian ada rata-rata ukur, geometric mean, maupun rata-rata harmonik maupun harmonic mean. Nah, yang kita pelajari adalah yang bagian yang pertama saja. Nah, jadi bagaimana sih kita menghitung rata-rata hitung atau arithmetic mean? Itu diperoleh dengan menjumlah ya. Jadi dari data itu kita jumlahkan semua nilai data pengamatan, kemudian nanti dibagi dengan banyaknya data pengamatan. Nah, ini contoh untuk data populasi. Nah, jadi notasinya adalah mu. Jadi semua data X1, X2, X3 sampai Xn itu kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan banyaknya data pengamatan atau jumlah datanya. Atau kalau kita lambangkan sebagai notasi matematika, itu kita menggunakan tanda sigma. Seperti ini ya. Sigma barisan I sama dengan 1 sampai N besar. Jadi kan ini adalah X1, X2, X3 sampai Xn. Nah, angka 1, 2, 3 sampai N ini diganti dengan notasi I. Kemudian X-nya ini indeksnya adalah I. Jadi kalau kita I-nya kita ganti jadinya X1, X2, X3 dijumlahkan seperti itu. Kemudian dibagi dengan N besar. Nah, hati-hati di sini ketika menggunakan persamaan matematika. Jangan sampai keliru. Terkadang ada yang berupa sigma yang kosongan. Tidak ada penjelasan batas bawah sampai batas atasnya. Ada pula terkadang yang indeksnya keliru. Misalnya di sini adalah I sama dengan 1, dan di sini ternyata X sama dengan X dengan indeksnya adalah J. Nah, jadi itu keliru. Karena indeks yang di sini, I ini harus sama dengan indeks yang di sini. Nah, kalau X bar itu sama ya, secara rumus, namun di sini ada N kecil. Nah, N kecil adalah jumlah data sampelnya. Nah, ini adalah suatu contoh soal. Jadi dari hasil ujian 8 mahasiswa, kita akan menghitung nilai rata-ratanya. Nah, di sini ada 8 mahasiswa, ada mahasiswa A, B, sampai mahasiswa H. Jadi N kecil adalah 8, dan mencari X barnya, kita menggunakan rumus, berarti I sama dengan 1 sampai dengan 8, XI, berarti kan ada data X ke 1, X1 itu adalah mahasiswa ke A, X kedua adalah mahasiswa ke B, X ketiga adalah mahasiswa ke C, sampai X ke-8, itu mahasiswa ke H. Nah, nilai UASnya dijumlahkan, dibagi dengan banyaknya mahasiswa, yaitu 8, sehingga rata-ratanya diperoleh yaitu 80. Nah, ini nanti silakan teman-teman lakukan pengerjaan tugas untuk NIM ganjil yang sebelah kiri, dan NIM genap yang sebelah kanan. Di sini kalian akan mencari rata-rata dari harga saham, seperti itu. Selanjutnya, ini adalah median. Jadi nilai median ini adalah letaknya berada di tengah data, atau membagi data menjadi dua bagian yang sama. Nah, namun dalam hal ini, kalian harus mengurutkannya terlebih dahulu, datanya dari terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Jadi kata kunci adalah urutkan datanya dahulu. Nah, kemudian
letak median itu diperoleh dengan rumus setengah dikali dengan N plus 1, di mana N itu adalah banyaknya data pengamatan. Nah, di sini ada dua kondisi. Ketika datanya jumlahnya ganjil, maka mediannya terletak di tengah datanya. Tapi kalau median jumlah datanya genap, untuk data yang genap, maka mediannya berada di tengah, maka kita harus mencari rata-rata dari dua data yang terletak di tengahnya. Seperti itu. Nah, sebagai contoh, di sini kita jumlah datanya ada 9. Jadi di sini ada jenis gastropoda ada 9. Kemudian, nah ini datanya untuk jenis gastropoda A ada 6, jenis gastropoda B ada 1. Kita urutkan terlebih dahulu datanya menjadi seperti ini. Kemudian banyaknya data ada 9. Letak median. Nah, ini letak mediannya berarti setengah dikali 9 plus 1. Berarti di 5. Nah, jadi berdasarkan kondisi yang pertama, terletak di tengah. Maka dari 9 data yang telah diurutkan ini, berarti dia mediannya yaitu 2. Jadi, bukan 5 jawaban median, karena 5 ini adalah letaknya atau lokasi median berada. Nah, mediannya yaitu 2. Jadi kan data ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Seperti itu. Nah, untuk yang data yang berjumlah genap, nah ini ada 8, jadi genap. Nanti letak mediannya adalah 4,5. Seperti ini. Nah, berarti mediannya di antara itu. Nah, jadi kita harus lihat dulu data keempat di sini. 1, 2, 3, 4, yaitu 2. Data kelima adalah 5. Nah, berarti nilai mediannya adalah 2 ditambah 5 dibagi 2. Jadi dilihat data keempat dan data kelima dijumlahkan kemudian dibagi 2. Maka nilai median untuk data yang hanya sejumlah 8 ini yaitu 3,5. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh untuk tugas nantinya. Silakan teman-teman mengerjakan nilai median data untuk ini tidak ada ganjil genap. Jadi semuanya mengerjakan untuk median data dengan jumlah data yang ganjil maupun dengan jumlah data yang genap. Jadi tadi yang NIM ganjil dan NIM genap itu hanya di rata-rata saja. Selanjutnya adalah modus. Nah, modus ini ya kalian sudah paham lah ya. Jadi modus ini adalah nilai yang sering muncul. Seperti itu. Nah, terkadang dalam satu data tidak selalu mempunyai modus. Ada juga modusnya bisa lebih dari satu. Seperti itu. Kalau rata-rata dan median hanya satu jawabannya. Tapi kalau modus bisa jadi tidak ada modus karena dia terlalu banyak yang yang sering muncul. Ada pula dia lebih dari satu. Misalnya ada 2 modus, 3 modus seperti itu. Nah, kalau yang lebih dari satu maka dikatakan multimodal. Data multimodal. Nah, silakan mengerjakan pada soal latihan median untuk data ganjil genap, carilah nilai modusnya. Nah, jadi tadi kan ada soal latihan ya. Nah, di sini. Nah, ini modusnya berapa dari latihan soal ini. Selanjutnya, untuk yang latihan soal yang berikutnya, ini juga nilai modusnya berapa. Ini sebagai tugas. Seperti itu. Nah, selanjutnya, itu adalah ukuran pemusatan untuk data dikelompokkan. Nah, jadi kalau tadi datanya data tunggal, kelompok data yang tunggal. Kalau ini yang dikelompokkan. Nah, biasanya memang dibentuk dalam interval gitu ya. Nah, jadi proses untuk perhitungannya sedikit berbeda dengan data yang tidak dikelompokkan atau tunggal. Nah, ini adalah contoh untuk rata-rata data berkelompok. Nah, jadi nanti teman-teman, ini adalah rumusnya secara matematik. Di sini nanti adalah mencari nilai tengah kelasnya terlebih dahulu, dikali dengan frekuensi kelas ke I, kemudian nanti dibagi dengan jumlahan frekuensi. Nah, sehingga nanti kita akan mendapatkan rata-rata data per kelompok. Nah, sebagai contoh, ini kita menggunakan nilai ujian mata kuliah statistika yang diikuti oleh 70 mahasiswa. Nah, ini adalah nilai intervalnya. Dari sini, yang memiliki nilai 60 sampai 64 terdapat 2 mahasiswa. Yang memiliki nilai 65 sampai 69 terdapat 6 mahasiswa dan seterusnya. Jadi kita ingin menghitung rata-ratanya dari 70 mahasiswa ini berapa. Seperti itu.
Nah, yang kalian lakukan yang pertama kali adalah mencari titik tengah terlebih dahulu. Memang lebih mudah kita menggunakan tabel seperti itu. Nah, jadi di sini titik tengahnya berarti kan di sini adalah 60 ditambah 64 dibagi 2, yaitu 62. Yang berikutnya 65 ditambah 69 dibagi 2, yaitu 67. Seperti itu. Dan seterusnya sampai bawah. Kemudian tinggal kita kalikan. Titik tengahnya dikali dengan frekuensi. 62 kali 2, 124. 67 kali 6, 402. Dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan TI kali VI-nya. Selanjutnya kita jumlahkan juga frekuensinya. Sehingga rata-rata diperoleh dengan mudah, yaitu 5435 dibagi 70, yaitu 77,64. Rata-rata untuk data berkelompok, seperti itu. Jadi, kunci utama adalah kalian membentuk suatu tabel, seperti itu. Nah, ini adalah tugasnya. Silakan kalian kerjakan mencari nilai rata-rata. Jadi, di sini ada tinggi badan suatu sekelompok mahasiswa. Di sini yang memiliki tinggi 150 sampai 159 ada 5 orang, 160 sampai 169 ada 8 orang, dan seterusnya. Di sini terdapat 5 kelas. Seperti itu. Nah, silakan kalian kerjakan menjadi tugas. Carilah nilai rata-rata. Nah, selanjutnya adalah median. Nah, untuk rumus median data berkelompok, ini menggunakan rumus ini. L, ini adalah batas bawah kelas mediannya. Nah, ada referensi-referensi yang menghitung juga dengan batas bawah dikurangi dengan 0,5. Jadi ada pula yang tidak. Nah, jadi boleh pakai batas bawah kelas median saja atau batas bawah kelas median dikurangi dengan 0,5. Jadi dua referensi itu ya sama, tidak jadi masalah. Walaupun nanti angkanya akan berbeda ya, tapi tidak jadi masalah, tergantung referensi yang digunakan. Tapi dalam hal ini kita menggunakan batas bawah kelas median saja. Nah, N besar, jumlah frekuensinya berapa? Nah, ada F besar. F besar ini kumulatif frekuensi. Nah, jadi nanti kalian mencari kumulatif frekuensi terlebih dahulu. Kemudian F besar di sini yaitu kumulatif frekuensi sebelum kelas median. Sedangkan kalau F kecil, frekuensi kelas median. Itu. Kemudian ada W. W itu adalah lebar intervalnya. Seperti itu. Nah, ini sebagai latihan. Nilai ujian 40 mahasiswa. Di sini total frekuensinya ada 40 gitu ya. Jadi kan kalau kita jumlahkan frekuensi semua ada 40. Nah, kumulatif frekuensi diperoleh dengan yang pertama yaitu 5 itu sendiri. Kelas kedua itu 5 tambah 10 yaitu 15. Kelas ketiga 5 tambah 10 tambah 15 yaitu 30. Kelas keempat 5 ditambah 10 tambah 15 tambah 8 yaitu 38. Dan yang terakhir adalah kelas yang kelima yaitu bernilai 40. Nah, kita mencari letak median terlebih dahulu. Di sini ada 40 data. 40 dibagi 2, seperti itu, sama dengan 20. Nah, berarti mediannya itu berada di yang memiliki kumulatif frekuensi mencapai 20. Nah, kumulatif frekuensi 20 itu terletak di sini. Di kelas 70 sampai 79. Karena kan kalau yang 60 sampai 69 kan ini datanya sampai 15. Nah, kalau di sini kan dia 15 data sampai ke 30. Jadi 15, 16, 17, 18, 19 sampai 30. Jadi berada di kelas 70 sampai 79 mediannya. Kemudian kumulatif frekuensi sebelum kelas median yaitu 15 kan sebelumnya. Nah, sebelumnya namun kumulatif frekuensi. Jadi kumulatifnya bukan frekuensinya tapi kumulatif frekuensinya yaitu 15. Kalau F kecilnya juga dalam hal ini adalah 15. Jadi sama ya. Nilai F kecil sama F besarnya. Kebetulan sama. Ya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya sebelumnya itu median sama dengan L ditambah N per 2 dikurang F dibagi F kecil dikali dengan W. Nah, batas bawah kelas median di sini 70. Nah, boleh juga kalian menggunakan 70 dikurang 0,5 menjadi 69,5. Boleh juga. Total frekuensinya 40. Kumulatif frekuensi sebelum kelas median yaitu 15. Kemudian frekuensi kelas mediannya yaitu 15 juga. Kebetulan sama angkanya. Lebar kelas. Nah, lebar kelas ini
jangan kalian 79 dikurang 70, itu salah. Jadi adalah 70 kan masuk, berarti ya kalian hitung 70, 71, 72 sampai 79 itu kalau kalian hitung itu ada 10 data. Sehingga lebarnya adalah 10. Jadi jangan kalian 79 dikurang 10 karena nanti akan keliru. Nah, ketika informasi sudah diperoleh, baru kita masukkan dalam rumus. Seperti ini, sehingga kita peroleh mediannya yaitu 73,33. Nah, median ini berada di antara 70 sampai 79. Jadi kalau nanti hasilnya kalian kurang dari 70 ataupun lebih dari 79, berarti kalian ada yang keliru dalam perhitungan. Jadi nilai dari median ini harus berada di antara 70 sampai 79. Tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang. Seperti itu. Untuk nilai median data berkelompok. Seperti itu. Dan ini adalah tugasnya. Tadi kita menghitung rata-rata data berkelompok. Nah, ini kalian menghitung median untuk data berkelompok. Jadi kalian hitung dulu jumlah datanya ada berapa, jumlah frekuensinya, kemudian letak mediannya berada di mana, kelas mediannya yang mana, kemudian nanti kalian hitung frekuensi kumulatifnya, kemudian cari F besar, frekuensi kumulatif sebelum kelas median, kemudian ada F kecil, frekuensi pada kelas median, kemudian masukkan ke dalam rumus. Seperti itu. Selanjutnya modus. Nah, kalau modus ini juga hampir sama ya. Jadi kalian mencari letak kelas modusnya terlebih dahulu, kemudian kalian menggunakan rumus yang ini. Nah, di sini ada F1 besar. Di sini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Sedangkan kalau F2 dengan kelas sesudahnya. Ini ada lebar kelas atau interval kelas. Ya, kita gunakan data ini. Di sini berarti kan dari 5 kelas ini yang paling besar frekuensi tertinggi yaitu 12. Berarti modusnya berada di sini. Di antara 70 sampai 79. Seperti itu modusnya. Nah, L-nya batas bawah maka 70. F1 selisih frekuensi kelas modus yaitu pada kelas 70 sampai 79 dikurangi dengan kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya itu kelas 60 sampai 69. Berarti 12 dikurang 10 yaitu 2. Selanjutnya F2 kelas modus dengan kelas sesudahnya. 12 dikurang 8 yaitu 4. Lebar kelasnya ya ini ada 10. Sudah kita peroleh informasi-informasinya, kita gunakan rumus dari modus. Masukkan dalam rumus, maka diperoleh nilai modusnya yaitu 73,33. Ya, sama dengan median. Angka yang diperoleh harus berada di kelas modus, tidak boleh lebih ataupun di kelas median. Seperti itu. Ya, mungkin seperti itu untuk ukuran pemusatan data untuk rata-rata, median, modus, data tunggal maupun data berkelompok. Terima kasih.